Dito ya Selamat panggilannya. malam Mbak Rifana. Ya, Mas Dito, saya langsung saja karena tadi kita sudah membahas soal karpet merah Mas Gibran di Pilkada Kota Solo. Ini juga yang menarik, PDI Perjuangan mencalonkan Anda sebagai bakal calon Bupati Kediri. Ada beban moral sebagai putra dari Menseska Pramono Anung, Mas Dito? Tentunya kalau beban moral itu sudah saya emban dari saya lahir. Karena apapun itu, jika saya gagal, orang akan berkata, kok bodoh sekali kamu gagal, kamu anaknya Pramono Anung. Tapi jika saya berhasil, orang akan berkata, jelas saja kamu berhasil karena kamu anaknya Pramono Anung. Tapi hal itu tidak saya begitu pikirkan karena saya tidak mau menguras energi di situ. Saya tetap fokus sesuai sudah penugasan partai. Saya sebagai petugas partai dan sudah mendapat rekomendasi, saya fokus untuk konsolidasi dan turun ke bawah. Oke, Mas Dito, mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana sebetulnya Anda ditawari pertama. Karena kan kalau kita lihat ke belakang sebelumnya ada beberapa nama calon Bupati Kediri ya, bakal calon Bupati Kediri yang akan diusulkan oleh PDI Perjuangan, tapi tiba-tiba mencuat nama Anda. Kalau saya lihat di beberapa media, Anda sempat 2 kali mengunjungi Kediri pada bulan Februari, itu di situ sudah mulai terlihat tuh cikal bakal Anda mau maju sebagai bakal calon Bupati Kediri. Bisa diceritakan secara singkat saja, Mas Dito? Jadi ceritanya sebenarnya dari pertengahan tahun 2019 saya sudah ditawari dari DPP. Namun pada saat itu saya merasa saya bukanlah orang yang punya kapasitas. Jadi maka dari itu saya minta pada Ibu Ketua Umum dan Sekjen serta jajaran senior DPP PDI Perjuangan untuk ke Kediri. Karena tidak mungkin saya menyatakan sikap tapi saya belum ke Kediri. Setelah saya ke Kediri selama kurang lebih 4 bulan lebih, saya turun mulai dari pasar, buruh tani, dan pondok pesantren dan sebagainya, maka saya melihat Kediri ini banyak hal yang bisa dioptimalisasi. Banyak perubahan yang bisa dilakukan di Kediri. Bukan berarti pemerintahan sekarang ini kurang baik, sudah baik, tapi harusnya bisa lebih dioptimalkan. Nah, pada bulan Februari saya dipanggil oleh Pak Sekjen. Pada saat itu Pak Sekjen menyampaikan sesuai arahan Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beliau mengatakan bahwa di dalam tubuh PDI Perjuangan ini memerlukan regenerasi. Diperlukan kader-kader muda. Nah, maka dari itu saya menyampaikan setelah 4 bulan saya turun di Kediri dan saya memahami betul bahwa PDI Perjuangan membutuhkan regenerasi. Maka saya menyatakan sikap, tekad saya sudah bulat dan saya menyatakan untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Kediri. Oke, Mas Dito, faktor ayah Anda, faktornya Mas Pramono Anung ini ikut mengintervensi tidak sih proses politik penunjukan Anda? Tentu tidak, karena sebenarnya Bapak itu orang pertama yang tidak setuju sebenarnya. Gitu. Tapi karena seiring berjalannya waktu, apapun itu kan Bapak dan saya ini adalah petugas partai dan ini adalah perintah dan instruksi partai. Maka dari itu kami menaati karena kami bagian dari Partai PDI Perjuangan gitu. Oke, saya mau langsung ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, tadi Mas Dito sudah mengatakan bahwa PDI Perjuangan membutuhkan regenerasi. Apakah penunjukan putra Menseskap ini di Kediri sebagai bentuk regenerasi? Memangnya tidak ada anak muda lain di Kediri yang bisa diusung, Pak Nusirwan? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini adalah prototipe dari para kader-kader kita yang direkomendasi untuk maju, yang mungkin ada terkaitan dengan apakah itu orang tua atau apapun. Itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Dito tadi. Itu pun malah memberikan beban tersendiri kepada yang bersangkutan untuk dia tampil lebih baik, dan itu adalah perhitungan kami. Jadi tidak selalu bahwa kalau itu terkait keluarga itu ada keistimewaan atau katakanlah regenerasinya itu bukan kaderisasinya menjadi diabaikan. Tidak selalu demikian, bahwa mengemban sebuah nama yang terkait dengan keluarga itu malah justru tidak semakin ringan untuk menjalankan sebagai petugas partai. Maka sebagai penunjukan ini sama mirip dengan apa yang tadi dikatakan untuk Mas Gibran di Solo, bahwa yang bersangkutan tentunya juga tidak mudah untuk melewati sebuah proses demikian. Maka apalagi untuk memimpin sebuah daerah yang begitu kuat penilaian nasional terhadap daerah-daerah tertentu. Tapi itu adalah
kebijakan kami di internal partai dengan berbagai evaluasi dan pertimbangan politik sudah layak seperti kita lihat saja. Mas Dito ini apakah ya diragukan dengan kemampuannya, sudah tampilannya seperti ini untuk memimpin, memilih beliau untuk dicoblos, untuk dipilih, sepertinya tidak perlu diragukan lagi. Jadi itu adalah untuk memberikan keyakinan atas apa yang sudah jadi keputusan ini, keputusan partai yang dipimpin oleh Ibu Ketua Umum. Kita mengikuti proses itu semua dari bawah. Tapi bagaimanapun pada akhirnya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati memutuskan untuk setiap daerah itu adalah keputusannya demikian. Dan itu tentu seluruh jajaran akan mengikutinya, akan mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan partai. Pak Nusirwan, ini Pak Pramono Anung dulu berasal dari dapilnya Kediri dan sekarang Mas Dito maju sebagai bakal calon Bupati Kediri. Ini bukan suatu kebetulan ya? Kalau tidak di Kediri malah sebetulnya menjadi aneh juga. Masa Pak Mas Dito terus habis itu calon di Sumatera Utara begitu. Itu menjadi mengada-ada di dalam menunjuk seseorang. Penguasaan daerahnya pun diragukan. Bagaimanapun kalau misalnya seperti contoh ini yang tampil ini Mas Dito, kan dia kan memang karena keturunannya semua berasal dari Kediri. Ya tentu pasti lebih tahu dibandingkan untuk dipasang di tempat yang lain. Tidak sesuatu hal yang aneh, biasa saja. Nah, kenapa kok tidak di tempat lain? Itulah yang malah justru yang salah menurut kami. Jadi kalau misalnya dipasang di tempat yang nggak tahu wilayah tersebut, masa mau dicalonkan di tempat tersebut? Ya, Mas Dito, ada keuntungan elektoral tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Nusirwan bahwa memang keluarga Anda, ayahanda Anda, Pak Pramono Anung juga berasal dulu dapilnya dari Kediri. Ini keuntungan elektoral tersendiri, Mas Dito? Oh, itu jelas keuntungan elektoral, tapi keuntungan elektoral ini kan tetap harus saya menjaganya. Jika saya tidak menjaga di grassroots, maka keuntungan elektoral ini juga akan terkikis apapun itu alasannya. Begitu. Ya, Mas Dito, apa sih sebetulnya modal Anda dibandingkan dengan kader-kader lainnya di Kediri sana sehingga Anda bisa dipilih begitu? Apa kelebihan Anda begitu? Yang jelas saya hadir ke Kediri ini saya tidak punya kepentingan apapun, kepentingan jabatan, kepentingan uang atau kepentingan-kepentingan yang tidak menguntungkan masyarakat. Karena di dalam program atau visi misi saya di paling pertama adalah revolusi birokrasi. Jika ada pejabat atau kepala dinas yang terkait, jika nantinya beliau ini melakukan tindak pidana korupsi atau melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan masyarakat, maka saya pastikan akan saya pecat. Dan itu adalah bagian dari janji saya. Begitu. Nanti kita tanya ke Mas Jayadi Hanan bagaimana menganalisanya karena PDI Perjuangan ini banyak sekali ada beberapa putra elit partainya yang dicalonkan. Apakah ini melanggengkan dinasti politik? Kita akan tanya nanti sama Mas Jayadi Hanan. Seusai jeda, CNN Indonesia Prime News segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Hanindito Himawan Pramana, bakal calon Bupati Kediri, kemudian masih ada Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Mas Jayadi Hanan, Direktur LSI. Saya mau langsung ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, bagaimana menganalisanya ini PDI Perjuangan ada beberapa calon kepala daerahnya yang merupakan putra elit dari partainya. Apakah memang ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini sedang membangun dinasti politik atau merestui adanya dinasti politik, Mas Jayadi? Ya, bagi banyak partai termasuk PDI itu tidak masalah ya. Tetapi memang gejala banyaknya kerabat atau keluarga yang dari para politisi di eksekutif maupun legislatif yang ikut mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah terutama itu memang meningkat dari periode pilkada ke periode berikutnya. Sampai dengan 2010 misalnya itu cuma ada 23-an yang kemudian berhasil menjadi dinasti politik. Sampai dengan 2015 itu ada 39. Nah, 2015 sampai 2019
ya sampai sebelum 2020 ini ada 202 calon kepala daerah yang memiliki kerabatan dengan pejabat eksekutif legislatif. Ada 117 yang terpilih. Jadi 108 daerah itu dipimpin oleh bupati, wali kota atau gubernur yang punya hubungan kekerabatan dengan pejabat yang lain atau yang sebelumnya. Jadi itu fenomena yang memang terus meningkat di kita. Memang tantangannya bagi calon seperti Mas Dito adalah membuktikan bahwa posisi beliau sebagai anak dari Pak Pram itu ya itu hanya keuntungan yang tidak bisa dia tolak. Gitu. Tapi dia mengandalkan hal lain. Itu kan kita tidak bisa memungkiri bahwa bukan pilihan Mas Dito untuk lahir sebagai anak Pak Pramono kan. Gitu. Jadi itu juga harus diakui. Nah saya kira untuk Mas Dito ini agak ringan beban moralnya dibanding Mas Gibran. Satu, posisi ayah beliau kan menteri dan menterinya menteri sekretaris kabinet kan. Minimal secara formal itu tidak punya kaki-kaki langsung ke daerah, apalagi sampai ke Kediri. Itu satu. Yang kedua, saya kira Kediri ini memang juga unik. Kita semua tahu selama 3-4 periode terakhir ini kekuasaannya dipegang oleh keluarga satu orang, gitu. Nah, meskipun masih terkait PDI juga. Tugas Mas Dito adalah membuktikan bahwa dinasti politik itu tidak selalu jelek, gitu. Karena memang motivasi orang dalam dinasti politik itu biasanya dua ya. Satu, membangun reputasi baik untuk keluarga, yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan kekayaan. Nah, Mas Dito mudah-mudahan kita berharap yang pertama, membangun reputasi keluarga, berikan masyarakat kebaikan-kebaikan karena keputusan-keputusan di politik, kekuasaan dan sebagainya. Jadi, yang ketiga saya kira Mas Dito kader muda ya, ya di mana-mana memang kita berharap bahwa orang-orang muda maju gitu. Nah, memang tantangannya itu tapi membuktikan bahwa beliau maju karena kapasitasnya dan karena kemudaannya gitu. Bukan karena anak Pak Pramono. Mas Jayadi, tapi melanggengkan dinasti politik begitu ya dengan pembuktian yang tadi harus dipertaruhkan nantinya, apakah kemudian itu tidak merusak sistem kaderisasi di partai dan menimbulkan gejolak di internal karena kemudian banyak kader-kader yang pasti merasa kecewa karena mereka bukan anaknya siapa-siapa di partai, tapi mereka tidak mendapatkan tiket ataupun rekomendasi begitu, Mas Jayadi? Ya, itu memang tantangan bagi kaderisasi di partai-partai kita ya, bukan hanya PDI. Nah, tetapi memang dalam politik kan kita tidak bisa memungkiri ada faktor-faktor seperti keturunan dan sebagainya. Cuman masalahnya, poin pentingnya itu adalah transparan. Semua orang tahu prosedurnya gitu. Jadi menurut saya di setiap partai harus ada jalur di mana orang betul-betul menempuh karir. Dari bawah misalnya harus mulai dari DPC sampai menuju jabatan tertentu dan sebagainya. Yang kedua mungkin ada sejumlah jalur lain yang khusus yang disiapkan tapi dengan syarat-syarat yang juga cocok dengan kapasitas dan kapabilitas gitu. Jadi ini tantangan bagi masih lemahnya kaderisasi partai-partai kita. Nah, yang jadi masalah adalah kalau proses kaderisasi partai itu semata-mata didasarkan pada kekerabatan atau kedekatan dengan keluarga pejabat. Itu yang menjadi persoalan. Kita mau tanya ke Pak Nusirwan, apakah kemudian sistem kaderisasi di PDI Perjuangan lebih mementingkan faktor kekerabatan begitu? Prosesnya tidak transparan, Pak Nusirwan? Harus dijadikan pertimbangan juga. Pak, yang mendapatkan rekomendasi untuk maju menjadi kepala daerah itu yang berhubungan dengan keluarga, itu prosentasenya kalau kita ini sekarang 270 yang akan pilkada. Itu nggak sampai 10 perhitungan dari catatan yang ada pada saya, bahkan mungkin 5 pun tidak ada. Jadi kalau itu, ini bukan karena matematika terus dihubungkan dengan pilkada, tidak. Tapi kalau itu sebuah kebijakan yang secara umum untuk kaderisasi, saya pikir tidak bisa dijadikan perbandingan bahwa kecenderungannya banyak hubungan keluarga yang dimajukan. Karena prosentasenya sangat kecil, atau katakanlah jumlahnya sangat kecil. Ini kebetulan saja, bahwa yang maju itu adalah yang
memiliki tingkat ketokohan tinggi ya. Ya. Gibran putranya Pak Presiden, Mas Dito putranya Pak Pramono. Tapi Medan kalau belum itu keluar, Pak dijumlah dari Nusirwan. sekian ratus Pilkada yang Kota akan Medan maju belum keluar, Pak. pilkada, mungkin tidak ada 5 orang yang anaknya ini yang maju menjadi kepala daerah. Jadi kalau itu dikaitkan dengan apakah ini membangun proses kaderisasi terlalu cepat atau katakanlah terlalu berat untuk menyudutkan pada aspek kaderisasi. Kita tetap membangun kaderisasi itu dengan baik di seluruh jajaran kami. Bahwa ada beberapa contoh-contoh yang menjadi catatan berikutnya adalah bahwa seorang anak tentunya juga dia dikader oleh orang tuanya tanpa sadar. Jadi itu pun juga proses kaderisasi. Saya tidak memungkiri bahwa seperti Mas Dito ini pelan-pelan sekian tahun dia kan juga melihat bapaknya. Itu kan juga proses kaderisasi. Sama juga anak-anak yang lain. Apakah itu para anak-anak itu dengan mudah dia bebas, tidak ada kontrol. Semua itu tentu melihat orang tuanya. Itu kan juga sebuah bagian daripada kaderisasi. Dan juga menjadi sebuah jaminan politik. Jaminan politik atas sikap-sikap para anak-anak ini yang jumlahnya menurut saya tidak sampai 5 jari itu tadi dibandingkan dengan 270. Itu kan juga sebuah bentuk kaderisasi tersendiri yang perlu menjadi pertimbangan. Pak Nusirwan. Ya, Pak Nusirwan, tapi kenapa DPP PDI Perjuangan tidak menunggu pada saat orang tua ataupun ayah-ayah dari para calon kepala daerah ini sudah tidak menjabat? Sebetulnya kan bisa. Masih ada kesempatan, mereka-mereka usianya masih sangat muda, masih banyak kesempatan untuk bisa maju. Siapa yang akan menunggu dan tidak menunggu? Nah, pilkada itu ada batasan, kan pilkada itu tidak setiap hari, Mbak. Ini besok tahun bulan Desember 2020. Nanti selanjutnya, ini term ini kan ada. Kemudian juga aspek di dalam personal masing-masing yang akan maju memiliki situasional sendiri-sendiri. Partai politik pun demikian, ada pertimbangan dan sebagainya. Tidak bisa kita mengatakan, kok Anda jangan sekarang, besok dan sebagainya. Ini pilkada tidak bisa kita melakukan ukuran-ukuran seperti itu. Dengan catatan proses dan peraturan dan ketentuan tetap harus kita ikuti di peraturan internal partai. Terima kasih. Ya Pak Nusirwan, sayang sekali waktu kita sudah habis. Sayang sekali lagi waktu kita sudah habis. Bapak-bapak, kita tadi sudah dapat poinnya bahwa proses regenerasi memang diperlukan, tapi perlu ada pembuktian dari anak-anak muda ini, terutama mereka yang orang tuanya kemudian adalah elit-elit dari negeri ini, bagaimana mereka bisa membuktikan mereka keluar dari bayang-bayang orang tuanya. Terima kasih sekali para narasumber malam hari ini. Ada Pak Ahmad Purnomo tadi sebelumnya, Wakil Wali Kota Solo, Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Jayadi Hanan, Direktur LSI, dan yang terakhir Mas Hanindito Himawan Pramana, bakal calon Bupati Kediri, atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini.